Salah satu hadis dinyatakan mi'rajul mukmin merupakan media mi'rajnya seorang mukmin. Bagaimana melakukan proses mobilitas vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini tentunya kita ingat akan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Aqimis shalah, kemudian dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena salat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir yang sangat agung, yang sangat besar. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tentunya dilihat dari ayat tadi bahwa tentunya sebelum kita mendirikan sholat, kita juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah berupa ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan Allah yang diberikan kepada kita makhluk yang berakal sebagai panduan pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, fi sa'adatid daruin. Oleh karena itu, apa yang kita baca, kita pelajari, kita kaji, kemudian juga internalisasi nilai-nilai Al-Quran yang Allah sendiri menyatakan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ingin mengikuti jalan keselamatan. Tentunya bahwa bagaimana mendirikan dan menegakkan sholat ini sama dengan juga menegakkan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Sholat yang kita laksanakan yang mulai baligh sampai saat ini, mungkin ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Itu saja bentuknya, gerakannya, termasuk juga bacaannya. Padahal itu adalah wala zikrullahi akbar. Satu proses zikir, satu proses penyadaran yang bukan saja zikir secara verbal, tetapi juga zikir gerak. Bagaimana tubuh kita juga ikut berzikir, berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu di dalam proses membangun kesadaran di saat-saat sholat ini dan merupakan momen yang sangat penting bagi kita untuk proses mi'raj tadi. Dan tentunya juga bahwa pola hidup kita, derajat kehormatan, nama baik tentunya juga akan mengikuti kualitas dan mutu ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu meyakini bahwa ketika kita menegakkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, kemudian kita menyempurnakan sholat dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dari umur yang kita jalani, maka saya kira bahwa derajat hidup kita bukan saja di hadapan Allah menjadi mulia, menjadi tinggi pada derajat maqamah mahmuda, tetapi memiliki implikasi, memiliki pengaruh, efek di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah menyatakan Rabbus samawat wal ar wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah yang memiliki langit dan bumi ini menyembah Allah, melakukan proses pengabdian dengan ibadah yang diikuti oleh kaifiat, oleh protokoler yang benar. Apakah ibadah kita memenuhi kualifikasi sah atau tidak, kemudian sempurna atau tidak, diterima atau tidak, itu sangat tergantung kepada bagaimana sholat kita dipola. Yang tentunya bagaimana kita senantiasa diinginkan oleh Allah sebagai orang-orang baik yang memahami ajaran agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang memiliki predikat yang baik, ia senantiasa memahami agamanya. Memahami agama, unsur-unsur keimanan akidah, teologi kita, unsur-unsur hukum, syariah-syariahnya, termasuk juga unsur-unsur etik, akhlak, perilaku yang baik. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat ini dengan proses kesabaran, perjuangan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu sholat kita. Sehingga sholat kita sekalipun mata masih melihat objek-objek yang mata bisa melihat, suara-suara yang masih bisa didengar oleh telinga kita, tetapi pikiran dan hati kita menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita senantiasa membangunkan satu persangkaan, satu keyakinan bahkan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berjumpa dengan Zat yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wala zikrullahi akbar, dan proses penyadaran yang sangat besar. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita memiliki keyakinan bahwa dengan momen sholat itu kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dari aktivitas kesibukan kita yang tentunya adalah positif, bagian dari ikhtiar, mencari pilihan-pilihan hidup sesuai dengan tugas kehambaan kita, sesuai dengan tanggung jawab dan otoritas yang semuanya kita pikul, sempurnakan secara baik. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa allaw istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'al ghadaq. Orang yang senantiasa istiqomah, mampu menegakkan nilai-nilai hak, nilai-nilai kebaikan, maka Allah akan berikan satu kehidupan, satu kesempatan, satu kondisi yang baik di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat zuhur ini atau momen-momen setiap waktu sholat adalah bagaimana menjadi momen untuk makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul asma, kita menyebut asma-asma Allah, juga melekat padanya ma'rifatus sifat. Kemudian juga tentunya adalah ma'rifatul af'al dan ma'rifatul zat. Kita menyatakan bismillahirrahmanirrahim saja, di situ sudah jelas terungkap asma Allah, sifat Allah. Kemudian juga alam raya termasuk kita, bagian dari af'al Allah. Maka hadirkanlah pertemuan kita dengan yang Maha Agung, yang Maha Besar itu adalah bagaimana kita mendapatkan satu kesadaran kita sebagai khalifah fil ardh, kita sebagai pengabdi yang ingin senantiasa membebaskan diri dari kungkungan penjajahan kerangkengan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil ma'bud. Proses penyadaran pembebasan kita dari berbagai
kesibukan-kesibukan, tugas-tugas kita, kita sisakan waktu untuk bertemu dengan Allah. Ingin tentunya adalah menjadi hamba-hamba merdeka. Ketika kita sudah memiliki predikat kehambaan dari Allah dan kita sudah memiliki istiqomah, ketenangan, ketentraman di dalam merasakan nikmatnya ibadah. Bagaimana seseorang yang mendapatkan kenikmatan, insya Allah senantiasa merasa ketagihan. Maka momen-momen seperti ini adalah bagian kita memenuhi seruan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang sudah memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang tentram untuk menghadap Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka berpulanglah, kembalilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perasaan yang ridho, terpanggil dengan rela dan keikhlasan serta kekhusyuan. Tentunya Allah pun akan ridho kepada kita. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itu masuklah kita ke dalam kelompok yang mendapatkan predikat hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah akan mempersilahkan kepada kita untuk memasuki surga-surganya, kenikmatan-kenikmatannya, dan tentunya raihan kesuksesan-kesuksesan kita di dalam kehidupan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan momen yang singkat bertemu dengan Allah bagian dari proses penyucian diri, meningkatkan derajat iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus juga menyadarkan kita akan peran dan tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.